Oknum polisi dilaporkan kekasihnya diduga membunuh anak kandung hubungan di luar nikah. Lantas bagaimanakah tanggapan dari Kompolnas? Saat ini kami sudah terhubung dengan anggota Kompolnas Ida Utari. Selamat malam Bu Ida. Selamat malam Mas Samad. Bu Ida, Apa tadi kita kabar? sempat melihat informasi bahwasannya ini sudah dilaporkan begitu oleh DJ. Apa tanggapan Anda terkait dengan hal ini dan bagaimana pengawasannya? Ya, terima kasih Mas. Lagi-lagi saya melakukan, ya saya prihatin juga sama anggota kita yang masih saja melakukan pelanggaran. Sebagai anggota Polri, tentu saja dia tahu persis bahwa apa yang dilakukan itu melanggar, baik melanggar etik maupun melanggar merupakan tindak pidana. Itu tahu persis dia, tahu persis. Sehingga apa yang dia lakukan sekarang ini sebenarnya adalah karena beberapa hal yang dia lakukan, termasuk pelanggaran yang pertama, dia menikah tanpa tidak sah. Artinya menjalin hubungan tanpa pernikahan yang sah, sehingga ada anak yang dilahirkan dari hubungan itu. Itu sudah sebenarnya menjadi pemikiran dia, sehingga memicu dia untuk melakukan, menurut saya itu sudah tindak pidana dan tidak pidana. Saya terima kasih pada Polda Jateng yang sudah menangkap yang bersangkutan berdasarkan laporan oleh istri dalam tanda petik, karena dia tidak menikah secara sah, kepada Polda Jateng, dan sudah dilakukan penangkapan atau dipatsuskan yang bersangkutan sambil menunggu KKEP-nya, kode etik yang akan dilakukan, dan kami sudah monitor kepada Pak Irwasda bahwa kami akan mengawal kasus ini, sehingga kami mohon diinfokan kapan pelaksanaan KKEP-nya. Baik Bu Ida, artinya imbauan dari Kompolnas bahwasannya nantinya akan dilakukan penahanan kemudian juga pencopotan jabatan? Yang bersangkutan seorang bintara, tentu dia tidak mempunyai jabatan perwira, jadi yang bersangkutan adalah bintara. Sekarang yang bersangkutan sudah dipatsuskan di tempat khusus, sudah tidak lagi bekerja tetapi dipatsuskan, dan prosesnya sudah berjalan oleh Bitpropam. Sebentar lagi akan ada kode etik KKEP-nya, dan proses penyidikan tindak pidananya berjalan. Artinya dua-duanya sudah dilakukan, berjalan. Kalau memang terbukti bahwa yang bersangkutan secara sah dan berdasarkan alat bukti yang ada, bahwa yang bersangkutan memang menghilangkan nyawa seseorang atau bayi tadi, maka dia dikenakan dengan pasal perlindungan anak, yaitu di Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 23 tahun 2002, dan kemungkinannya juga dicontohkan dengan KUHP-nya. Baik, Bu Ida, apakah nantinya akan diterapkan pasal berlapis, mengingat ini dilakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur, dan juga apakah jika nantinya terbukti pembunuhan berencana, ini bisa menjadi pasal berlapis untuk yang bersangkutan? Ya, sebagai anggota Polri kan sebenarnya ada ketentuannya bahwa seorang penegak hukum itu kalau melakukan tindak pidana kan ditambah itu sepertiga dari hukumannya. Tapi begini, ancaman hukumannya yang jelas adalah yang bersangkutan itu akan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak, itu satu. Kalau memang penyidik meyakini, kan ini lagi proses penyidikan, meyakini bahwa dia akan nanti dilapiskan dengan KUHP di 338, kemungkinannya sangat terbuka, tergantung dari bagaimana penyidik membuka atau mencari alat bukti yang mendukung untuk dari di KUHP tersebut, unsur-unsur di KUHP-nya. Baik Bu Ida, terima kasih banyak atas informasinya, dan kita harapkan bahwasanya kasus ini bisa segera diselesaikan karena mengingat kepercayaan terhadap masyarakat pada institusi Polri. Terima kasih, selamat malam. Ya, baik, selamat malam.